Yuk duduk. Ini datang semua, hadir semua? Iya, Bu. Oke. Karena ini sudah hadir semua, sebelumnya gue ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang telah mengikuti bimbingan kelompok yang akan Ibu laksanakan. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan salah satu memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Semua gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya, semua sehat ya, nggak ada yang sakit-sakit. Ada, Bu. Nggak ada. Oke ya, karena ini berasal dari kelas yang berbeda, alangkah lebih baiknya kita kenalan terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang sudah kenal atau ada yang belum saling mengenal ya. Kalau mau perkenalan gini, nama lengkap dan nama panggilan. Misalnya nama lengkap Mona Chalesta, nama panggilan Ibu Mona, terus makanan favorit Ibu mie ayam, misalnya gitu ya. Ya kita jadi dimulai dari Adi, coba. Saya izin perkenalan diri. Saya Adi Usman. Biasa dipanggil Dipanggil Adi. makanan favoritnya. Favorit begitu yang saya Ibu. Oke, selanjutnya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke ya, kali ini Ibu akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelumnya sudah pernah dengar kata bimbingan kelompok belum? Belum. Kan barusan Ibu ngomong. Oh iya. Jadi gini ya, bimbingan kelompok itu salah satu kegiatan yang ada di bimbingan konseling. Kalau bimbingan konseling kalian sudah paham ya. Mungkin kalau sekarang pemikiran kalian bimbingan konseling itu tepatnya orang masalah gitu. Iya, Bu. Nah, padahal itu enggak, bimbingan kelompok itu ada banyak gitu. Nah, ini salah satunya adalah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah kita ingin mengentaskan suatu masalah atau menyelesaikan suatu masalah di dalam kelompok, dalam dinamika kelompok. Oke, sampai di sini paham? Paham. Tujuannya itu apa? Tujuan dari bimbingan kelompok ini yang pertama, selain untuk mengentaskan masalah tadi, Ibu ingin memberikan kalian pemahaman mengenai materi yang akan kita berikan, materi yang akan kita bahas. Selain itu pemahaman, kita bisa menganalisis dengan masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Itu ya, paham ya? Sampai di sini ya? Paham. Nah, sekarang Ibu akan memberitahukan aturan-aturan yang ada di bimbingan kelompok. Mungkin ini kalian pertama kali yang mengikuti bimbingan kelompok. Jadi ini Ibu kasih tahu aturan-aturannya. Yang pertama, di sini ada ketua kelompok dan ada anggota kelompok. Ketua kelompoknya ya Ibu sendiri. Ibu sebagai ketua kelompok dan anggota kelompoknya adalah kalian semua. Nah, oke ya. Sampai di situ ini juga kalau di dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa posisi duduk. Nah, ini kita membuat posisi duduk. Kalau duduknya sebelah sini sedikit. Nah, jadi ini kita membentuk huruf apa ini? Kita membentuk posisi duduk huruf U. Nah, selain itu di bimbingan kelompok itu ada yang namanya norma. Norma di sini apa? Saat kita nanti berbicara atau berdiskusi tentang materi yang diberikan, nggak boleh menyinggung yang namanya ras, nggak boleh menyinggung yang namanya suku. Yang terakhir nggak boleh singgung yang namanya agama. Itu. Terus di dalam bimbingan kelompok juga ada yang namanya asas. Apa itu asas? Belum tahu asas. Nah, asas itu adalah misalnya di sini ada asas kerasian. Siapa tahu nanti teman kalian ada yang mau bercerita tentang sesuatu yang bersifat pribadi, ya kita nggak boleh apa itu kalau asas kerasian. nggak boleh ngejat, nggak boleh ngebully. Ya itu nggak boleh juga diceritakan dengan teman-teman di luar sana, gitu ya. Jadi cukup kita yang tahu, gitu ya. Oke, sampai di sini paham ya mengenai aturan yang ada di bimbingan kelompok ini ya. Oke. Nah, sekarang ini kita akan membahas materinya ini mengenai bimbingan kelompok. Nah, topiknya di sini adalah topik tugas. Topik tugas adalah berarti topik yang Ibu berikan secara langsung ya, ada yang namanya disiplin waktu. Kira-kira kalau mendengar kata disiplin waktu apa yang kalian pikirkan? Harus tepat waktu. Apalagi ya. Nanti akan Ibu jelaskan lebih jauh. Mungkin kalian masih bingung ya apa disiplin waktu. Tapi sebelum itu lebih baik kita melakukan ice breaking dulu supaya apa ini? Pemanasan dulu ya. Sekarang kayaknya kalian masih belum masih kaku. Kita pemanasan dulu. Gugup mungkin ya. Oke. Ini ice breakingnya sambung kata. Nah, jadi mungkin ada yang sudah pernah dan ada yang belum ya, ada yang pertama kali sambung kata. Nah, ini
kita harus menyambung dari, misalnya kalau ibu sebut dari kata saya, nanti dimulai dari Ilya, nanti sebut kata apa, nanti digabung disambung ya, nanti begitu juga seterusnya sampai paham ya. Kita ada 2 kali putaran, nanti satu orang jatahnya 2 kali. Saya memulai ya. Saya pulang Saya sekolah. pulang sekolah jam 10 pagi. Tepat waktu jam. karena ingin bermain bola bersama Muklis. Oke, tadi sudah. Nah, sekarang kita kesepakati waktu kita mau berapa lama ini, kira-kira 40 menit cukup ya? Cukup ya 40 menit. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai topik kita, yaitu mengenai disiplin waktu. Nah, ini apa gerangan sebabnya orang tidak disiplin dalam waktu? Yang pertama, sebab utamanya kurang menghargai nilai waktu. Kira-kira betul apa salah? Betul. Kenapa? Karena terlalu santai. Karena terlalu santai. Tadi ada yang bilang waktu itu penting. Terus apa lagi? Karena waktu itu penting. Nah, ini ada video, silahkan ditonton terlebih dahulu. Simak. Disimak. Pada inspirasi, welcome to Budapest. Saya akan bahas gimana sih masyarakat dari sini, khususnya soal waktu. Contohnya orang-orang Hungaria, mereka cukup baca soal itu. Melihat saat pandemi. Oke, dicukupkan ya. Kalian Nah, oke. Tadi dari materi yang diberikan tadi ya, mengenai video atau beberapa yang kita bahas sebelumnya, atau dari video ini dulu deh, kira-kira apa yang kalian tangkap mengenai disiplin waktu? Waktu itu berarti. Waktu itu berharga, apalagi Tidak boleh menyanyiakan waktu. tidak boleh menyanyiakan waktu. Terus Waktu itu bukan. waktu itu kehidupan kita. Ini 5 langkah yang harus dilakukan untuk mengubah budaya tidak disiplin waktu menurut Renal Kasali. Yang pertama, dipaksa. Kira-kira kenapa sih kalau kita ingin merubah sesuatu itu harus dipaksa? Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Terus apa lagi? Supaya jadi kebiasaan. Supaya jadi kebiasaan. Nah, mengenai disiplin waktu sudah paham? Yakin sudah paham? Yakin? Paham? Paham ya. Nah ini ya, ibu akan memberikan selembar kertas buat kalian. Pulpennya ada? Ada. Nah ini silahkan ditulis. Kira-kira apa yang harus kita perbaiki dari diri kita? Apa yang harus kita perbaiki dari diri kita mengenai kalian yang suka terlambat, kalian yang sering alpa, itu ya. Kira-kira apa saja sih perubahan yang harus kita perubahan yang ingin kita harapkan ke depannya gitu ya, dari diri kita sendiri. Oke, paham ya? Dari catatan. Nah, sekarang dibagikan. Sudah cukup? Ya, nama kelas hari ini tanggal 28 Oktober 2022. Kemudian ditulis perilaku apa yang diharapkan untuk dirubah ke depannya. Coba silakan ditulis. Oke ya, ini itu adalah pertemuan pertama kita. Nanti kita ada pertemuan kedua. Nah, ini pertemuan pertama dari pemahaman yang telah diberikan ini. Kalian perilaku apa yang diharapkan untuk dirubah ke depannya? Ini kan ada beberapa ini perilaku yang kita harapkan dirubah ke depannya. Nanti di pertemuan kedua itu kita akan melaksanakan kegiatan mengenai sama bimbingan kelompok juga, tapi kita akan lebih detail. Nanti ada self contracting. Tahu nggak itu apa? Belum tahu mungkin ya. Nah, nanti dari sana kita akan menyepakati kira-kira untuk melakukan perubahan ini apa yang kita janjikan untuk merubah terhadap apa yang ingin kalian berubah, itu ya. Oke, nanti pertemuan kedua akan kita bahas selanjutnya maunya kapan? Besok. Besok kalau lusa aja ya. Besok kalian nggak sibuk kan? Oh, lusa minggu ya, ibu lupa. Senin ya. Senin, oke. Oke, dari sini ada yang ditanyakan lagi nggak mengenai
disiplin waktu yang telah Ibu berikan. Sekarang kalau Ibu tanya, kira-kira pemahaman kalian mengenai dari materi yang diberikan tadi? Pemahaman kalian? Atau Ibu tanya perasaan kalian mengikuti kegiatan dengan kelompok ini gimana? Senang. Karena boleh, senang boleh menjadi lebih sadar diri terhadap waktu, sadar diri terhadap waktu. Selain itu apa lagi? Dapat ilmu kalau waktu itu berharga. Dapat ilmu bahwa waktu itu berharga bagi kehidupan. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Ayo. Adik, nilai apa? Gak ada nilai ya, apa lagi? Perasaannya mengikuti kegiatan ini? Oke, nggak ada ya? Cukup ya? Oke, kalau cukup sampai sini kita akhiri kegiatan kita ya. Dan nanti kita ketemu lagi hari Senin jam 9 di jam yang sama dan di ruangan yang sama juga. Oke. Mungkin kita cukupkan saja